Yohanes 15 ayat 6. Firman Tuhan berkata, bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tinggal tetap, sehingga apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Saya ambil di bagian yang pertama, saudara. Bukan kamu yang memilih aku, melainkan akulah yang memilih kamu. Demikian kata Tuhan. Pernah nggak kita berpikir, saudara, tentang panggilan Tuhan kepada kita? Hebatnya kita dianggap sempurna oleh Tuhan, sampai Dia bersedia turun dari surga, bayangin saudara, untuk menjangkau kita, untuk meraih kita, untuk mendapatkan kita. Sekalipun harus ada harga yang dibayar, kematiannya di Kalvari ganti kita. Mengapa sih Tuhan pilih Yehuda yang punya atau dia memiliki latar belakang hidup yang kelam, saudara? Salah satunya adalah bahwa dia pernah menjual adiknya Yusuf. Sebagai seorang kakak, dia telah gagal menjadi seorang kakak, saudara. Karena dia terlibat di dalam dia menjual Yusuf. Kemudian pengkhianatannya dengan seorang pelacur, ketidakkonsistennya dalam menepati janji. Dia kawin dengan seorang Adulam, ya Sua namanya. Adulam itu, kalau orang-orang Ibrani itu membahasakan tempat atau orang-orang yang tinggal di dalam gua-gua, ya. Adulam juga adalah tempat di mana Daud bersembunyi waktu dia dikejar-kejar oleh Saul. Tetapi Adulam juga merupakan satu tipologi daripada orang-orang yang menutup diri, orang-orang yang absintus, mengalami kepahitan dalam hidup. Jadi kira-kira seperti itulah, dia menikah dengan orang ya, orang ini adalah orang yang mungkin mengalami kepahitan. Saudara, dalam satu kebiasaan, ya, tradisi Ibrani ini, namun sebelumnya dia punya 3 orang anak dari Sua ini, Onan, dan Shela. Tapi Shela itu umurnya jauh sekali, ya, perbedaannya. Nah, jadi ini dia mati karena kejahatan yang dilakukan. Nah, kemudian dia meninggalkan seorang istri. Dalam tradisi Ibrani, janda daripada abang itu, kalau abangnya meninggal, ya, jadi janda, dia itu harus wajib dikawini oleh adik suaminya untuk menghasilkan keturunan. Dan keturunan dihasilkan itu bukan miliknya dia. Jadi keturunan nanti yang dihasilkan oleh Onan itu menjadi atas nama abangnya, saudara. Itu kira-kira mewakili abangnya. Jadi dia nggak punya kuasa apa-apa. Itu tradisi. Kemudian Onan juga melakukan kejahatan di mata Tuhan. Ya, nanti kita bisa bahas ini, kejahatan apa yang dia buat dalam sesi yang berbeda. Nah, setelah itu mati juga nih Onan. Nah, kemudian ada kewajiban daripada Yehuda memberikan anaknya yang terakhir, saudara, yaitu Shela. Tapi dia takut anak ini juga mengalami kematian. Wah, jadi dia bilang, oh, masih kecil ini umurnya, jadi nggak boleh
Ya, nanti aja kalau sudah dewasa baru kamu boleh kawini dia. Sehingga ada catatan-catatan yang menyatakan istri R itu kemudian jadi pelacur. Ya, walaupun di dalam kitab suci tidak tertulis. Nah, kemudian menantunya ini menyamar memang jadi seorang pelacur dan Yehuda menghampiri dia. Ya, memang dalam tradisi zaman dulu yang mungkin begitulah. Ya. Kemudian dia nggak punya uang untuk bayar. Ya, jadi nanti saya bayar karena saya nggak bawa uang, kira-kira begitu. Selanjutnya si perempuan bilang, tanggungan apa yang harus aku pegang untuk membuktikan bahwa kau belum bayar? Oh, kalau gitu ini ada benda-benda yang diberikan. Salah satunya mungkin tongkat di situ. Ya. Dan kemudian beberapa bulan ke depan itu terdengar kabar, wah, menantunya si Yehuda ini hamil di luar nikah, nggak ada suaminya. Jadi selanjutnya dia mau dirajam di sana, saudara. Emang hukum nggak adil buat laki-laki, aman-aman aja tuh ya, buat perempuan harus dirajam pada waktu itu. Ya. Tapi kemudian tunggu sebentar. Ditanya lagi dalam proses peradilan yang terakhir, siapa yang melakukan ini? Kemudian menantunya bilang, laki-laki yang punya tongkat ini yang melakukannya. Dan di situ ada pengakuan daripada Yehuda. Arti ini, saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak memilih yang sempurna. Peristiwa Yehuda ini, saudara, menunjukkan kepada kita bahwa sekali lagi Tuhan tidak memilih yang sempurna. Jadi kalau engkau merasa hidupmu sempurna, engkau tidak dipilih Tuhan. Tapi kalau engkau merasa engkau tidak sempurna, siapkan dirimu untuk dipilih oleh Tuhan, buat menjadi alatnya. Amin. Bagian yang pertama, saudara, Tuhan telah memilihmu. Tuhan milih kita, saudara, bukan karena kita hebat. Bukan karena kita punya kemampuan yang mumpuni. Bukan karena kita punya harta yang banyak. Bukan karena kita jago berargumentasi. Bukan. Bahkan ketika kau hebat melayani Tuhan di balik mimbar ini, bukan, saudara. Dia memilih karena engkau tidak sempurna, supaya dia menyempurnakanmu dengan dia yang sempurna oleh kehebatan kuasa. Amin. Saudara, Rasul Paulus, orang yang hebat aja dia berani berkata, di dalam kelemahanku justru disitulah Tuhan bekerja. Semakin kau berkata aku mampu, aku hebat, aku kuat, nggak ada kesempatan di situ. Tapi semakin kau menyadari bahwa kau butuh Tuhan untuk terlibat campur tangan dalam hidupmu, dalam setiap segmen yang ada di dalamnya, percaya, Dia yang akan menyempurnakan ketidaksempurnaan. Amin. Kehebatan kita itu tidak membuat Tuhan memutuskan untuk memilih kita, enggak, saudara. Seperti Yehuda, latar belakangnya itu tidak sempurna, bahkan kelam, jelek, buruk, saudara. Banyak orang-orang hebat di dalam kitab suci, sejarahnya menyatakan punya latar belakang yang buruk, atau punya latar belakang yang kayaknya nggak mungkin dia jadi pemimpin. Daud pengembala domba, Paulus pembunuh jemaat,
Dan masih banyak lagi lainnya, saudara. Orang-orang yang tidak sempurna, tapi disempurnakan oleh tangan Tuhan. Jadi, karena ada beberapa teman yang dia biasa menerima dan nanti akan menguji orang-orang yang akan masuk di kepolisian, saudara. Jadi salah satu syaratnya, saudara, saya bingung, kenapa nggak orang-orang yang badannya gede, yang kekar begitu, yang sudah jadi, yang diterima? Ya, kenapa justru mesti yang ramping-ramping, yang kurus, yang diterima, saudara? Karena ternyata nanti dibentuknya di dalam sekolah itu, saudara. Makanya ketika kita lihat kalau ada anggota polisi, saya pikir tentara juga kurang lebih, yang badannya jadi begitu, saudara, itu jadinya secara proporsional, sesuai dengan seperti apa yang dibutuhkan oleh instansi itu. Dan kadang-kadang kalau orang-orang yang berbadan besar itu geraknya lambat, saudara. Betul, powernya memang besar, tapi speednya kurang. Ya. Nah, ini untuk orang-orang yang biasa suka ke gimnastik ngerti. Ya, orang yang badannya besar itu lambat, saudara. Powernya besar sekali lagi, tapi lambat gerakannya. Jadi di instansi yang tadi sudah saya sebutkan, saudara, itu dilatih untuk punya power besar dan speednya juga luar biasa. Jadi mereka yang membentuk. Jadi seperti itu, saudara. Tuhan nggak ngambil, Tuhan nggak panggil orang yang sudah jadi. Bahkan kalau perlu orang-orang yang sakit yang Tuhan panggil, karena firman Tuhan berkata bukan seorang yang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang-orang yang sakit. Kalau orang hebat kan nggak perlu lagi ada campur tangan Tuhan. Itu sudah hebat. Apapun yang ada di dalam kita, saudara, itu nggak memberi jaminan keamanan, jaminan masa depan, jaminan pengampunan dosa, hidup yang kekal, nggak ada, saudara. Apapun yang ada pada kita sekarang ini, tapi jaminan yang pasti itu ada di dalam Yesus. Amin. Ini berbicara juga tentang tanggung jawab. Pada waktu kita dipilih, itu ada tanggung jawab kita, yang harus kita tunaikan. Yang pertama tentunya kita melayani dia. Yang kedua kita menjadi saksi dia, untuk menyatakan bahwa dia sudah bekerja di dalam kita, sudah diampuni dosa, dan punya akses ke surga pada waktu dipanggil nanti. Ini harus diinformasikan, jangan berdiam diri saja. Kemudian yang kedua, mengalami transformasi. Ini bicara tentang pertumbuhan. Pertumbuhannya sampai kemana? Sampai ke arah Kristus. Bukan sampai ke arah gembala, tapi sampai ke arah Kristus. Ya. Karena Kristus yang jadi panduan kita. Amin. Kristus yang jadi tujuan kita. Efesus 4 ayat 15 berkata, sebaliknya dengan mengatakan kebenaran. Ini harus kita pegang. Jadi kebenaran yang harus diperkatakan. Ya. Bukan asumsi, bukan pendapat,
tulisan yang tertulis itu bisa berbeda di dalam pengertiannya atas setiap orang yang membaca masing-masing. Maka panduan yang pasti adalah yang tertulis. Karena tertulis itu pasti dibandingkan dengan pendapat-pendapat. Karena tiap orang nanti ketika membaca sesuatu pendapatnya bisa berbeda-beda. Amin. Lu terbukti loh, 4 orang aja yang menulis kitab Injil, peristiwanya kan sama. Mereka sama-sama ada di sana menyaksikan pribadi Yesus untuk dinilai, yang kemudian disata. Beda, saudara. Ya, walaupun ada yang beberapa yang saling bersentuhan agak-agak mirip gitu ya, khususnya buat Matius, Markus, Lukas itu hampir-hampir sama. Walaupun ada perbedaan di sana sini, tapi untuk Yohanes memang berbeda jauh sekali. Padahal mereka 4 orang ini sama-sama ada di sana, sama-sama mengalami Yesus ada di hadapan mereka. Jadi yang tertulis saja saudara, jangan jauh-jauh kemana-mana. Ya. Nah ini saudara, banyak yang mesti tahu tentang transformasi. Apa itu transformasi? Perubahan. Dulu sebelum engkau mengenal Yesus, mungkin hal-hal yang buruk yang kau lakukan, tapi setelah engkau mengenal Yesus, harus dirubah frekuensinya, arahnya. Saudara, kedewasaan itu tidak diukur dari berapa usiamu. Mungkin usiamu 40, 50, 60. Itu bukan ukuran dari sebuah kedewasaan. Tetapi cara engkau meresponi setiap peristiwa yang berlaku, berlangsung, dan sedang terjadi dalam hidupmu, itulah yang menentukan, atau itulah ukuran daripada kedewasaan. Tindakan positifkah yang kita lakukan, atau tindakan yang negatif? Tindakan yang terus mau berjuang bersama Tuhan kah, atau terus melempam seperti kerupuk, saudara? Menyerah. Itu yang menentukan sebagai ukuran kita dewasa atau tidak di dalam Tuhan. Oh, bisa saja di sini saudara hebat, tapi di balik ini saudara, setelah Anda kembali ke rumahmu masing-masing, apakah hal positif yang kau lakukan atau hal yang negatif? Apakah engkau terus tetap jadi seorang pejuang iman, ataukah terus loyo seperti kerupuk? Nggak ada yang tahu, saudara. Yang tahu hanya dirimu dan Tuhan. Untuk seseorang menjadi dewasa itu adalah keputusan, bukan pilihan. Kalau pilihan itu salah, saudara. Berarti kau bisa memilih mau jadi dewasa atau tidak. Kalau keputusan hanya satu itu aja. Kalau kita mau dikategorikan orang benar, keputusan untuk menjadi dewasa itu harus. Amin. Jadi bukan pilihan. Kalau pilihan itu bukan orang dewasa, tapi keputusan. Mulai hari ini aku akan jadi orang yang dewasa. Minta maaf dan melalui. Ya, itu yang mesti kita ambil. Ini sebagai pesan penutup, saudara. Perjalanan hidup Yehuda itu merupakan gambaran dari kehidupan kita sebenarnya yang tidak sempurna. Mungkin kita dulu orang yang jahat, tidak jujur, korupsi, penjinah, pencuri, pengkhianat.
Tuhan pilih kita supaya Dia memperbaiki hidup kita. Maka izinkan Tuhan perbaiki hidup kita. Amin. Betul, pengampunan itu sudah engkau terima pada saat engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi perhatikan baik, saudara. Ini melalui pengalaman-pengalaman orang-orang yang sudah disembuhkan dari sakit penyakitnya, saudara. Apakah terus penyakit itu tidak bisa datang lagi? Bisa, saudara. Penyakit itu bisa kambuh kalau orang yang sudah disembuhkan tidak menghargai kesembuhan itu dengan tidak menjaganya. Maka ketika engkau sudah diselamatkan, engkau harus menghargai keselamatan itu dengan cara menjaga hidupmu untuk terus berjalan di dalam kebenaran firman. Amin. Itu yang mesti kita lakukan. Jadi bukan seenak-enaknya karena Tuhan sudah selamatkan. Wah, apa aja bisa kita bikin pesta pora di dalam dosa. Wah, nggak bisa, saudara. Justru kita orang yang sudah dibenarkan harus melakukan kebenaran. Amin. Mendisiplin diri dengan menjaga pola hidup untuk tidak menyimpang keluar daripada firman. Makanya jangan asumsi, tetapi yang tertulis itu yang menjadi pegangan kita. Nggak akan kita digoyahkan oleh keadaan apapun itu. Dulu mungkin kita pendosa, pengkhianat, penzina, penjudi, pemabuk, tukang korupsi, suka berbohong. Tapi setelah kita dibenarkan, hal-hal itu menyingkir dari dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Sekali lagi, perjalanan hidup Yehuda itu merupakan gambar dari kehidupan kita sebenarnya. Dari pengkhianatan kepada pasangan hidup, kepada tanggung jawab di dalam pekerjaan dan profesi, termasuk pada waktu kita melanggar janji kita dengan Tuhan. Ya. Itu pengkhianatan. Dan dari pengkhianatan kita dibawa kepada pertobatan. Jadi harus terjadi perubahan demi perubahan. Walaupun mungkin belum sempurna, tetapi engkau harus melangkah ke sana, menuju kepada kesempurnaan. Jadi tidak berandai-andai, saudara, biar Tuhan yang tolong saya, biar Tuhan yang gendong saya untuk sampai ke sana. Tidak. Kita melangkah ke sana dan minta Tuhan pegang tangan kita untuk kita punya kemampuan sampai kita jadi sempurna seperti Yesus. Amin. Jadi biarlah firman Tuhan pada siang hari ini menyadarkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Amin. Tetapi setiap orang harus mau disempurnakan oleh Tuhan, supaya pada waktu Bapa lihat kita yang sudah disempurnakan oleh Yesus, Bapa lihatnya kita adalah yang sempurna. Apapun latar belakang kita, Tuhan gak peduli kok. Tuhan gak lihat yang kemarin. Yang Tuhan lihat ini langkah-langkah kita ke depan setelah kita dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yesus HaMashiach memberkati.